Teman-teman, kita pasti sering mendengar nih, ada wilayah pegunungan, ada wilayah pemukiman elit, ada juga wilayah beriklim tropis. Apa sih yang dimaksud dengan wilayah? Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Kak Hendro. Mulai sekarang Kak Hendro akan menemani teman-teman untuk belajar geografi. Geografi jadi mudah. Nah, kali ini Kak Hendro akan membahas bab tentang konsep wilayah dan tata ruang nih teman-teman. Kak Hendro sudah menulis beberapa nih di sini. Kita langsung lihat aja. Nah, ini dia. Pertama, Kak Hendro akan jelasin tentang definisi wilayah nih teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan wilayah itu? Nah, ini dia. Wilayah adalah bagian dari permukaan bumi ya yang teritorialnya atau kawasannya ya dibedakan dengan daerah lain ya berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu, teman-teman. Jadi intinya wilayah itu adalah bagian dari permukaan bumi. Nah, ini dia, atau suatu kawasan ya yang dibedakan berdasarkan nih. Inti kedua dari pengertian wilayah adalah karakter tertentu. Kira-kira karakter apa aja sih yang bisa membedakan suatu wilayah dengan wilayah yang lain, teman-teman? Nah, Kak Endro sudah menulis juga nih. Nah, ini dia. Karakter fisik dan non-fisik ya. Karakter fisik, contohnya apa? Contohnya misalkan di sini ada iklim ya. Iklim dan juga misalkan berdasarkan fauna, teman-teman. Oke, fauna. Nah, ini dia. Berdasarkan iklim, misalkan ada wilayah iklim tropis, wilayah iklim subtropis ya, sampai ke wilayah kutub. Kalau berdasarkan fauna, kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, ya, contohnya misalkan ya, fauna asiatis ya, yang ada di wilayah Indonesia bagian barat. Dan juga fauna australis tuh ya, yang ada di Indonesia bagian timur. Itu dia teman-teman. Wilayah berdasarkan ciri fisik ya, atau karakter fisik. Sekarang yang berikutnya nih, non-fisik. Nah, kalau non-fisik ini berarti berkaitan dengan sosial ya teman-teman. Atau dengan kehidupan manusia. Contohnya misalkan ini, kawasan pemukiman ya. Pemukiman. Nah, ada kawasan pemukiman elit teman-teman ya. Dimana di situ ada banyak sekali rumah, tapi rumahnya semuanya mewah. Nah, makanya dia membentuk suatu wilayah ya, atau wilayah pemukiman elit. Nah, itu contoh dari pemukiman secara non-fisik, teman-teman. Gimana? Jelaskan bedanya antara wilayah fisik dan wilayah non-fisik. Sekarang Kak Hendro akan jelasin nih beberapa istilah yang mungkin bisa buat teman-teman bingung nih ya terkait dengan wilayah. Apa aja sih istilahnya? Ini dia teman-teman. Lokasi, daerah, dan juga kawasan ya. Oke. Pertama Kak Hendro jelasin lokasi dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan lokasi? Lokasi adalah tempat terjadinya suatu peristiwa ya. Ingat ya, lokasi itu adalah tempat terjadinya suatu peristiwa ya. Kak Hendro tulis dulu. Ini berarti dia tempat terjadi. Nah, ini kuncinya nih teman-teman ya. Oke, contohnya gimana Kak Hendro? Contohnya gini, misalkan pada tahun 2004 di Aceh terjadi bencana tsunami. Nah, di mana tuh lokasinya teman-teman? Di Aceh. Pintar. Berikutnya daerah. Nah, kalau daerah ini adalah suatu wilayah teritorial ya yang memiliki batas administratif ya atau kewenangan. Intinya berarti di batas administratif, teman-teman. Kita tulis dulu di sini. Dia memiliki batas administratif. Nah, kuncinya di sini. Contohnya apa Kak Indro? Contohnya misalkan wilayah provinsi ya. Terus ada wilayah kabupaten, ada wilayah kecamatan dan lain-lain. Berikutnya di sini kawasan, teman-teman. Kawasan ini adalah suatu wilayah yang dibentuk berdasarkan tujuan tertentu ya. Jadi kuncinya di sini adalah ada yang namanya tujuan. Contohnya apa? Contohnya misalkan kawasan hutan lindung. Nah, kira-kira apa tuh tujuannya? Tujuannya untuk melindungi ekosistem yang ada di hutan tersebut. Contoh lain, misalkan kawasan industri. Nah, apa tuh tujuannya? Kawasan industri. Tujuannya adalah untuk ya menempatkan pabrik-pabrik ya di suatu kawasan tersebut. Nah, gimana teman-teman? Udah jelas kan 3 istilah terkait dengan wilayah? Jangan sampai kebalik-balik tuh ya. Oke, berikutnya nih, yang terakhir Kak Hendro akan menjelaskan nih dia. Ada wilayah formal dan wilayah fungsional. Berarti dia adalah jenis wilayah teman-teman ya.
Oke, dibagi menjadi dua, tadi Kak Hendro sudah sebut ya. Sekarang kita cari tahu nih, apa sih yang dimaksud wilayah formal? Jadi wilayah formal itu adalah wilayah yang terbentuk berdasarkan keseragaman wilayah, teman-teman. Jadi keseragaman kuncinya. Kak Hendro tulis dulu di sini keseragaman ya. Kita kasih tanda di sini. Nah, keseragaman. Contohnya misalkan wilayah pegunungan tuh. Kenapa sih itu disebut sebagai wilayah pegunungan? Karena di situ terdiri dari gunung-gunung ya. Jadi banyak gunung, sehingga disebut wilayah pegunungan. Nah, itu dia. Nah, sekarang Kak Hendro jelasin ciri-cirinya nih ya dari wilayah formal. Oke. Ciri-cirinya apa sih? Yang pertama adalah homogen. Kak Hendro tulis dulu di sini ya. Homogen. Oke, ini kurang bagus. Oke ya. Berikutnya statis. Biar langsung enak ya jelasinnya teman-teman. Oke, nah pertama adalah homogen. Apa sih yang dimaksud dengan homogen? Homogen ini maksudnya adalah seragam teman-teman. Nah, tadi Kak Hendro sudah contohin tuh ya. Gunung berarti dia seragam. Berikutnya adalah statis. Statis itu tetap ya selama dalam jangka waktu yang lama. Misalkan tadi pegunungan ya. Dalam waktu sekian ratus tahun ya, belum tentu dia berubah ya. Akan tetap terus sebagai pegunungan. Itu maksud dari homogen dan statis. Gimana teman-teman? Gampang kan terkait dengan wilayah formal? Kalau gitu Kak Hendro jelasin jenis wilayah yang lain, yaitu wilayah fungsional ya. Oke. Wilayah fungsional itu adalah wilayah yang terbentuk berdasarkan fungsi suatu wilayah terhadap wilayah yang lain, teman-teman ya. Ingat ya, kata kuncinya di sini adalah fungsi. Kak Hendro tulis dulu ya. Oke, ini dia kata kuncinya adalah fungsi. Contohnya apa sih Kak Hendro? Contohnya misalkan wilayah pusat pertumbuhan ya. Jakarta nih ya. Jakarta dengan Bogor misalkan. Nah, Jakarta ini teman-teman sebagai pusat pertumbuhan itu memiliki fungsi terhadap kota Bogor. Misalkan sebagai tempat untuk sumber tenaga kerja ya. Untuk lapangan kerja. Nah, selain itu juga Jakarta menyediakan barang-barang elektronik dan juga otomotif ya untuk warga yang ada di Bogor. Itu contohnya teman-teman. Oke, sekarang kita bahas ciri-cirinya ya. Tadi wilayah formal ciri-cirinya homogen. Fungsional berarti heterogen. Kita tulis dulu. Heterogen. Nah, kalau wilayah formal tadi statis, berarti wilayah fungsional dinamis. Oke, dinamis. Iya. Nah, sekarang kita jelasin nih teman-teman ya. Heterogen. Heterogen itu artinya beragam ya, heterogen. Kalau misalkan tadi kan seragam, homogen. Sekarang beragam. Maksudnya gimana sih? Kita masih pakai contoh yang tadi ya, Jakarta dan Bogor. Jakarta dengan Bogor kondisinya sama apa beda? Beda kan? Beragam. Nah, itu berarti bukti bahwa wilayah ini nih, Jakarta dan Bogor termasuk dalam wilayah apa? Fungsional. Betul. Berikutnya dinamis. Nah, ini kelihatan banget nih teman-teman ya. Jakarta ini kan maju duluan nih ya sebagai pusat pertumbuhan. Sementara kota lainnya itu kayak Depok, Tangerang, Bekasi dan juga Bogor tadinya tuh belum semaju sekarang. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman ya, berjalannya waktu, Depok dan Bekasi dan juga Tangerang dan juga Bogor ya, sekarang hampir menjadi pusat pertumbuhan juga ya, karena mereka tumbuh dengan pesat nih ya, karena pengaruh Jakarta. Banyak mall, terus banyak kayak pemukiman, fasilitas juga lengkap. Nah, itu yang membuktikan bahwa wilayah fungsional nih ya, satu komplek ini dia terjadi perubahan ya. Jadi nggak selamanya tetap nih ya, nggak pertanian terus ya, atau misalkan nggak pemukiman yang kelas bawah terus, tapi muncul pemukiman-pemukiman elit ya di kota-kota yang ada di sekitar pusat pertumbuhan tadi. Gimana teman-teman? Gampang banget kan untuk membedakan antara wilayah formal dan wilayah fungsional ya. Kalau gitu Kak Hendro pamit ya, geografi jadi mudah. Dadah.